Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk menggunakan scanner tipe MST600 ini masku ya. Ini adalah video tutorial bagaimana ya cara menggunakan scanner untuk pemula ya masku ya. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, jangan lupa subscribe channelnya Kiki Rizky agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Oke, lanjut tanpa basa-basi, kita akan lakukan ya, atau kita akan memperagakan bagaimana cara untuk menggunakan scanner ini masku ya. Nah, ini adalah scanner ya. Scanner fungsinya untuk mendeteksi kerusakan pada motor injeksi ya. Karena di komponen injeksi ini semuanya full electrical ya, atau full udah elektronik semua intinya ya masku ya. Nah, di MST600 ini kita juga dapat kabel konektor ya, atau kabel DLC-nya juga kita udah dapat. Ini ada 4 kalau nggak 5 ya masku ya, tipe-tipe konektornya ya. Tapi yang kita gunakan cuma yang satu ini ya, untuk khusus tipe motor Honda ya masku ya. Nah, untuk menggunakannya juga cukup simpel dan mudah ya. Cukup kita tancapkan di konektor DLC motornya ya. Untuk Matic Vario ada di samping bawah ya masku ya. Kalau di pit ya yang ESP ada di samping aki juga ya, sama ya masku ya. Oke, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita koneksikan ya. Kita tancapkan konektor DLC-nya dulu. Terus kita on-kan ya kontaknya. Dan secara otomatis ini udah bisa terhubung ya langsung ke ECU-nya ya, atau ke motornya masku ya. Tampilan awal MST600 ini seperti ini ya masku ya. Tampilan awalnya perlu digaris bawahi juga ya, untuk MST600 ini nggak bisa untuk nge-remap masku ya, cuma bisa untuk scan saja sama reset injeksi aja ya masku ya. Ya, ini adalah tampilan awalnya ya masku ya, bisa kalian lihat. Dan di sampingnya juga ada tombol-tombolnya masku ya. Yang atas enter ini adalah tombol untuk memilihnya, dan yang bawahnya ini adalah tombol untuk kembalinya ya masku ya. Cukup simpel dan mudah sekali ya masku ya. Yang enter adalah untuk memilih, dan ESC ini untuk kembali. Sedangkan tombol arah ini untuk mengarahkan kita mau pilih menu yang mana-mana ya masku ya. Oke, lanjut tanpa basa-basi langsung aja ya, kita akan pilih diagnosa dulu ya. Soalnya kita akan mau men-scan ya, atau memeriksa apakah di motor ini ada kendala tanda atau enggak ya masku ya. Pertama-tama kita arahkan menunya ke diagnosa dulu ya masku ya. Setelah kita diagnosa, terus kita enter, kita pilih masku ya. Kita pilih, terus ini ada menu ya, OBD2 dan Honda masku ya. Untuk OBD2 ini adalah untuk mobil ya masku ya, atau di PCX 160 udah support nih masku OBD2. Tapi untuk Vario ini nggak support ya. Jadi kita pilih Honda, kita arahkan ke bawah dan kita enter masku ya. Nah, di bawah sini juga banyak menu ya. Ini ada all model, Vietnam, Thailand, Laos, Cappuccino, dan Indonesia. Untuk men-scan motor ini kita cukup menggunakan mode Indonesia aja dulu ya. Soalnya ini kita akan di Indonesia ya masku ya, nggak di Thailand. Tapi yang nggak mau ribet, langsung aja kita langsung ke tancapkan ke scan ya, auto scan ini. Auto scan kita klik. Dan di sini ada menu-menunya lagi ya. Untuk scan ABS bisa. Terus untuk scan ABS Boss ini untuk mobil ya masku ya. Yang PGM-FI ini untuk motornya ya masku ya. Kita langsung aja klik pilih ya masku ya. Enter. Kita tunggu sebentar ya masku ya. Ini scannernya masih menghubungkan ke ECU-nya ya masku ya. Ntar kalau udah terhubung, tampilannya akan seperti ini masku ya. Ada informasi ECU, ada data sistem, ada penggunaan data, dan bisa juga membaca kode kerusakan ya masku ya. Dan sejarah kerusakan juga ada di sini masku ya. Dan yang paling bawah penyetelan ini adalah resetnya ya, reset injeksinya ya masku ya. Jadi ngerisetnya udah nggak pakai manual ya, tapi pakai scanner ini masku ya. Untuk pemula ya, saya sarankan untuk membaca kode kerusakan dulu ya masku ya. Kalau nggak ada terdetek kerusakan ya berarti aman ya motornya ya masku ya, nggak ada kendala. Dan sejarah kerusakan juga harus kita cek ya masku ya, apakah motor ini bermasalah pada saat digunakan atau enggak ya.
Kalau ndak ada yang bermasalah, langsung aja kita kembali ya Masku ya, kembali ke menu sebelumnya, dan langsung aja kita lakukan pengecekan pada sensor-sensornya ya. Untuk kembalinya yang ESG ya Masku ya, kita langsung masuk ke data sistem Masku. Kita masuk ke data sistem, dan ini dia ada tampilannya ya Masku, tampilan awalnya. Yang bagian atas ini adalah RPM-nya ya Masku, RPM-nya pada saat putaran stasioner Masku ya. RPM-nya memang saya besarin ya motornya, soalnya itu ya ada yang bermasalah di TB-nya Masku ya. Ini udah saya scan sebelumnya, udah saya cek, ternyata TB-nya yang bermasalah ya Masku ya. Jadi RPM-nya besar Masku ya. Harusnya standarnya di 1600 ya Masku ya. Kalau standarnya 1600, tegangan akinya bisa sampai 14 saja, nggak sampai 15. Karena ini RPM-nya tinggi, jadi tegangan akinya di atas 14 ya Masku. Apakah normal Mas ini? Jawabannya sih normal-normal aja ya Masku ya. Soalnya maksimal pengisiannya di 15 volt ya Masku ya. Kalau lebih dari 15 berarti ada yang bermasalah di sistem pengisiannya ya Masku. Dan ini adalah yang bawah, ini tegangan akinya, bukaan gas, dan derajatnya juga bisa kelihatan di situ Masku ya. Injektor ini debitnya ya Masku ya. Debit injektornya berapa milisecond ya. Dan yang terakhir yang bawah sendiri adalah waktu pengapiannya Masku ya. Waktu pengapiannya berapa derajat Masku. Oke, lanjut kita menu selanjutnya ya. Ini ada altitude. Nah, altitude ini juga bisa untuk ngecekin itu ya, full pump ya. Full pumpnya masih lemah atau masih bagus, kita lihatnya di altitude ini ya Masku ya. Tapi ntar di next video aja ya, kita akan ngebahas tentang altitude ya, atau bagaimana cara untuk ngecekin full pumpnya dengan menggunakan scanner ini, dan bagaimana cara untuk mengatasinya ya Masku. Di next video aja ya Masku ya. Oke, lanjut. Di sini ada mode ketinggian ya Masku ya. Mode ketinggian ini adalah setting modenya ya Masku ya. Kita kalau setting mode manual kan kita pakai konektor DLC, terus kita puter gasnya ya. Mau di mode berapa itu settingnya pakai itu ya Masku ya. Tapi untuk scanner ini nggak bisa setting ya Masku ya, cuma bisa ngebaca aja ya Masku ya. Dan di bawah sini ada AFR ya, atau rasio bahan bakar, dan full trim Masku ya. Di next video aja ya, kita akan ngebahas juga ya tentang AFR dan FT ini Masku ya. Di video ini cuma sekedar pengenalan aja ya Masku ya, bagaimana cara untuk mengoperasikan scanner MST600 ini ya Masku ya, dan bagaimana cara untuk ngebacanya juga ya. Hanya sekilas saja Masku, ntar di next video aja kita akan ngebahas tuntas ya Masku ya. Soalnya saya juga masih awal ya, atau masih awam tentang dunia perscanneran ini ya Masku ya. Jadi kalau ada yang salah silahkan kalian ralat ya, atau silahkan kalian komentar di bawah aja Masku ya. Kurang gimana-gimana ntar kalian komen aja di bawah ya Masku ya. Oke, untuk menu selanjutnya adalah Indonesia ini ya Masku ya. Untuk scan Indonesia, ini ada banyak tipe-tipe motor juga Masku ya. Bisa kalian cek ya. Ada Revo, Supra, PCX, CBR, dan Speci, Vario ya Masku ya. Dan ADV juga udah ada Masku ya, udah support Masku. Genio, Scoopy, Bitpop, Verza, banyak sekali Masku ya. Ada 33 macam ya motor ya di sini Masku ya. Karena ini motornya Vario ya, jadi kita scannya pakai Vario ini ya Masku ya. Vario 125 ini Masku. Kita klik enter. Sebenarnya sih perbedaannya di auto scan dan di menu Indonesia ini cuma banyak halamannya saja ya. Kalau di Vario ini cuma ada 3 halaman ya Masku ya. Sedangkan di auto scan ada 9 halaman Masku ya. Bisa kalian lihat ya. Ini halaman yang kedua, dan detailnya kurang detail sebenarnya Masku kalau di sini ya. Saya seringnya pakai di auto scan soalnya Masku ya, lebih detail ya Masku ya. Altitude-nya juga sama ya, 11. Ini kalau di gas ini ntar kalau standar ya atau normalnya di 099 ya. Sangat mudah dan simpel sekali ya Masku ya cara untuk mengoperasikan scanner MST600 ini ya Masku ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat, dan di next video aja kita akan ngebahas tuntas tentang AFR dan FT tadi ya Masku ya.
Oke Masku, sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.